Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sunjayanipar dari kelas D reguler sore. Pada matkul elektronika analog kali ini, saya akan memaparkan pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp Penguat op-amp memiliki sifat-sifat yang seperti berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar dan memiliki impedansi masukannya yang sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah. Jadi apabila terdapat nilai resistansi yang tinggi, nantinya untuk outputnya akan berbanding terbalik dengan nilai resistansi inputnya. Jadi resistansi keluarannya itu akan lebih rendah dari resistansi inputnya. Selanjutnya karakteristik frekuensinya yang lebar. Nah, di sini dijelaskan terminal atau kaki op-amp. Cara memberi daya dengan dua supply ada dengan cara memberi daya dengan satu supply. Nah, yang di gambar berikut ini adalah contoh sebuah IC op-amp. Pada kaki 1 dan 5 ini yang digambarkan ini adalah offset atau nol. Kaki 2 mana masukan membalik atau inverting input. Untuk kaki 3 masukan tak membalik atau non inverting input. Kaki 4 pentanaan atau grounding. Kaki 6 keluaran atau output. Dan untuk kaki 7 satu tegangan positif. Untuk kaki 8 ini tidak digunakan. Cara memberi daya dengan dua supply. Cara memberi daya dengan dua supply ini digambarkan dengan berikut. Yang mana di sini memiliki satu daya. Ada yang dari tegangan negatif dan tegangan positif. Untuk cara memberi daya dengan satu supply, yakni hanya V antara bisa digunakan dengan V positif atau dia V negatif. Dan 741 ini mempunyai beberapa versi yang berbeda. Di belakang angka 741 seperti 741A, C, E, dan N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Untuk IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan, nilai impedansi input akan lebih besar dan impedansi outputnya ini yang dikeluarkan nanti akan kecil dan mempunyai unity gain di frekuensi sebesar 1 mega ohm. Nah, Anda bisa menggambarkan kalau frekuensi gain pada IC op-amp 741C ini lebar. Di sini selanjutnya membahas terminal output dan input. Di sini input terdapat positif dan negatif. Dan ini
digambarkan adalah supply tegangannya. Dan di sini max V output, tegangan output sama dengan positif V saturasi. Dan minimal tegangan output sama dengan minus tegangan saturasi. Yang mana tegangan saturasi ini sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt dari tegangan supply. Tegangan Vsat ini diasumsikan 1 sampai 2 volt di bawah tegangan supply. Jadi misalkan dari positif tegangan supply kita supply 15 volt, maka V saturasinya sama dengan kurang lebih 13 volt. AOL, nah ini ada AOL disebut penguatan atau gain terbuka. Karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Selanjutnya, perbedaan tegangan masukan atau ED. Untuk ED sendiri ini gambarnya. Cara menentukan nilai ED, yakni nilai AOL-nya harus diketahui. Nilai AOL di sini sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL sama dengan 200.000, tegangan sama dengan plus minus 13 volt. ED-nya sendiri sama dengan positif tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan 13 volt dibagi 200.000, yakni sama dengan 65 mikrovolt. ED sama dengan negatif tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Nah, apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt, op-amp AM berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V output sama dengan ED dikalikan AOL. Nah, untuk kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas ditambah V saturasi atau negatif saturasi. Untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang yakni umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED diasumsikan sama dengan 0. Berikut tabel di mana cara menentukan V output. Nah, di sini ada V output sama dengan minus 1 volt, yakni ED-nya minus 5 mikro. Minus 5 mikro dengan AOL-nya 200.000. Jadi si AOL 200.000 dikalikan minus 5 mikro, hasilnya minus 1. Dan untuk yang minus 5 milivolt ini V outputnya yakni AOL-nya 200.000 dikalikan minus 5 milivolt, yakni hasilnya minus 1000 volt. Nah, untuk V outputnya sendiri, dikarenakan V output hasil dari perhitungannya melebihi dari tegangan supply, jadi
Di sini V output bisa mengambil dari V saturasi. V saturasinya sendiri karena kan ini polaritasnya negatif, jadi di sini menggunakan V saturasi negatif. Jadi si V output yang akan terbaca nanti akan sama halnya dengan V saturasi negatifnya ini, sama dengan minus 13 volt. Untuk sebaliknya yang ini sama 5 mili, cuman ini yang polaritasnya positif, hasilnya sama 1000 volt. Jadi di sini V outputnya sama dengan positif di saturasi, yakni V saturasinya positif 13 volt. Yang mana sebelumnya di sini tegangan suplainya kita ketahui 15 volt. Jadi maka kurang lebih untuk V saturasinya ini kurang lebih 13 volt. Untuk selanjutnya, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal ini adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal yakni pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Gain volt ini sama dengan tak terhingga. Impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedansi keluarnya juga sama dengan 0, dikarenakan impedansi yang masuk tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Jadi untuk keluarannya impedansi ini sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal, dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Ini untuk gambar op-amp. Ini untuk input inverting, ini input non-inverting, nomor 2 dan 3, lalu nomor 7 ini untuk positif tegangan supply, 4 untuk negatif tegangan supply. Yang nomor 6 ini output dari op-amp. Ini gambar op-amp ini jangan terpacu dari nomornya. Nomor ini diasumsikan dari pin yang tadi telah dibahas di awal. Nah, untuk inverting op-amp sendiri, inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, jadi untuk rumusnya di sini yakni tegangan output sama dengan min V input dikalikan resistansi F dan resistansi input. Di sini digambarkan untuk inverting, yakni polaritasnya kan kita mensuplai negatif, positifnya tetap, grafiknya naik. Nah, untuk dari outputnya hasilnya akan mengikuti minus VE, yakni seperti supply negatif. Jadi untuk grafiknya yang asalnya dari naik nanti akan terus turun dan stabil pada tegangan yang sama dengan
minus VEE. Untuk non-inverting amplifier, non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian. Jadi di sini tegangan inputnya positif, negatifnya tetap, ya karena ini non inverting, jadi ketika kita input positif akan menghasilkan output positif yang sama dengan VCC. Untuk polaritasnya jadi yakni akan seperti ini, naik nanti akan stabil berada pada tegangan VCC. V output sendiri ini sama dengan V input dikalikan 1 ditambah RF dibagi R1 seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya, zero crossing detector, yakni yang rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding. Itu membandingkan suatu tegangan masukan atau input ya, pada salah satu kaki masukan dengan suatu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V output sama dengan minus V saturasi. Dan jika polaritas ED sama dengan positif, maka V output sama dengan positif V saturasi. Zero crossing detector ini ada berbagai macam jenis, yakni zero crossing mode, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, ada inverting voltage level detector, lalu non-inverting voltage level detector. Nah, di sini untuk duty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, jadi untuk duty cycle ini sama dengan rumusnya time on dibagi time on ditambah T off. Suatu sinyal contoh di sini seperti suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 3 milidetik. Jadi berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Jadi penyelesaiannya T off ini sama dengan T total dikurangi T on. Jadi T off ini sama dengan 10 detik, 10 milidetik dikurangi 3 milidetik sama dengan 7 milidetik. Nah, untuk duty cycle-nya sendiri atau siklus kerja sama dengan T on dibagi T total dikalikan 100%. Jadi untuk T on-nya sendiri 3 dibagi 10 dikali 100%, jadi hasilnya 30%. Nah, selanjutnya detektor penyelam nol pembalik atau inverting zero crossing detector. Sinyal masuk pada negatif op M dan membandingkan dengan 0 positif op M. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 negatif in sama dengan negatif V. Jadi V input ini kalau lebih
kecil dari 0, maka V output sama dengan positif V saturasi. Kalau V input ini lebih besar dari 0, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Jadi sama halnya hukum yang bukan hukum, jadi perbedaan inverting dan non-inverting. Seperti yang berikut sudah dijelaskan. Kalau ini untuk detektor penyerang nol tak pembalik atau non-inverting. Sinyal masukan pada positif op amp membandingkan dengan dengan 0 negatif op amp. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan V input dikurangi 0. Jadi apabila V input lebih besar dari 0, maka V outputnya sendiri, yakni hasilnya positif V saturasi. Untuk V inputnya apabila lebih kecil dari 0, maka V output sama dengan minus V saturasi atau tegangan saturasi. Selanjutnya detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik, inverting voltage level detektor atau IVLD. Sinyal masukan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif. Nah, kalau ini untuk sebaliknya. Jadi ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan Vref dikurangi V input. Jadi V inputnya sendiri kalau lebih besar dari Vref, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Apabila V input ini lebih kecil dari Vref, maka V output sama dengan positif V saturasi. Nah, untuk detektor taraf tak membalik, yakni sama saja cuman sebaliknya dari yang tadi. Jadi untuk V input lebih kecil dari Vref, maka V outputnya sama dengan V saturasi. Apabila V input lebih besar dari Vref, maka V output sama dengan positif V saturasi. Nah, untuk rangkaian tegangan ref, Vref ini sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan positif volt. Nah, misalkan untuk voltnya sendiri ini 12 volt, R1 nya 100 ohm, lalu R2 nya 50 ohm, maka Vref adalah seperti berikut: 50 dibagikan 150 dikali 12. Nah, hasilnya 4 volt. Ya, untuk selanjutnya yakni ada soal latihan yang akan saya jawab dan saya terangkan hasil dari jawabannya. Yang mana latihan ini diketahui kurang lebih tegangannya ada pada 15 volt dan V saturasinya sama dengan kurang lebih 13 volt. Pertanyaannya itu time on, time off, dan duty cycle. Yang kedua, gambar output tegangan V output. Nah, diketahui dari sini kurang lebih V input sama dengan 15 volt, V saturasinya sama dengan 13 volt. 13 volt ini didapatkan dari mana yang tadi diasumsikan V saturasi sama dengan 1 sampai 2 lebih rendah dari V input. Untuk R1 nya yakni 50 kilo ohm,
R2 sama dengan 10 kilo ohm. Yang ditanyakannya itu hitung time on dan time off dan duty cycle. Lalu gambarkan output tegangan V output. Nah, untuk jawabannya ya ini Vref-nya sama dengan R2 dibagi R1 yang ditambahkan dengan R2 dikalikan tegangan positif. Dan ini hasilnya 10 dibagi 60 dikalikan 15 sama dengan 2,5 volt. 2,5 volt ini positif yang mana ada pada rentang 0 dan 5 volt. Vref-nya ini. Selanjutnya untuk menentukan time-nya yakni menghitung landainya dari tegangan positif ke tegangan negatif yaitu 80 milisecond. Nah, untuk menentukan time yang ada pada 2,5 volt atau Vref ini 80 dikurangi 40, yang mana 40 ini sama dengan 0, jadi dalam rentang 0 sampai 5 volt ini time-nya yakni 40, dan yang mana 2,5 volt ini ada pada time 20 milisecond. Jadi untuk mendapatkan T-on-nya yaitu dengan cara menghitung T sama dengan 160. 160 ini didapatkan lalu dikurangi 20 hasil pembagian dari 40 ini dibagi 2 karena kan ini ada pada posisi tengah-tengah. Begitu juga ini yang 160. Setelah mendapatkan T-nya 140 milisecond, untuk T-on-nya sama dengan 160 dikurangi 125. Jadi untuk T-on-nya sendiri ini dalam rentang ini tuh ada dalam 35 milisecond. Untuk time off-nya yaitu 140 dikurangi 35. Jadi ada pada 105 milisecond. 105 milisecond. Dan untuk duty cycle-nya menentukannya dengan 35 dibagi 140 milisecond dikalikan 100%. Jadi duty cycle-nya mendapatkan 25%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.